Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke, dan sekarang kita masuk ke DCWT sesi kedua, di mana di sesi kedua ini kita akan lebih fokus ke pembahasan komen dan juga charting beberapa altcoin. Tetapi sebelum kita masuk, seperti biasa gue akan ingatkan lagi bahwa nanti malam akan keluar 4 data penting dari US ya. Yang paling penting menurut gue terutama adalah initial jobless claim ya. 7:30 dan paling malam nanti jam 9. Tapi ya otomatis ini bisa juga ada efek delay keluar volatility-nya itu saat US market open. Jadi intinya di atas jam 7:30 deh ya. Siap-siap ada kemungkinan bisa terjadi volatility yang lumayan. Jadi buat lo yang punya posisi futures, pertimbangkan untuk tutup posisi kalau sampai belum kena target TP ya. Oke. Next kita akan lihat dulu kondisi di daily ya. Untuk di daily kita bisa lihat di sini dia masih ketahan oleh 60.500-an dan juga MA50 sebagai support. Nah, sekarang dia sedang bertarung dengan BSB sebagai resisten nih. Waduh, menarik ya. Tapi tenang ya, untuk BSB ini kita jangan buru-buru menyimpulkan sesuatu. Kita tunggu sampai weekly close nanti hari Senin ya. Selama belum terjadi weekly close, jangan terburu-buru karena 3 hari bisa banyak hal yang terjadi. Begitu ya. Mungkin nggak Bang terjadi fake out lagi? Ya mungkin aja. 2012, 2014 pernah terjadi. Tapi ya itu bisa dibilang minoritas. Kalau sampai terjadi lagi, ini adalah salah satu highlight bahwa BSB ya nggak bisa kita bilang win rate 100%. Karena nggak ada indikator, nggak ada SOP apapun yang win rate 100%. Oh kalau gini pasti akan apa? Nggak ada. Kita cuma bisa ngomong secara statistiknya saat terjadi pantulan di BSB itu akan membuat higher high. Itu lebih sering terjadi dibandingkan fake out. Begitu ya, tapi bukan berarti tidak bisa. Jadi ya siap-siap aja, tinggal kita tunggu sampai nanti hari Senin apa yang terjadi, weekly close dibawa lagi dari BSB atau tidak ya. Oke, langsung ke pembahasan komen. Yang pertama dari Himawan. Pertama Bang, mudah-mudahan perang tidak berkepanjangan karena perang membutuhkan biaya banyak dan Israel saat ini belum siap. Wah, belum siap apa nih ya? Karena sudah banyak menghabiskan anggaran perang sebelumnya. Ya, kalau gue pribadi sih simpel lah ya. Ya, gue berharap konfliknya tidak berkepanjangan, begitu, nggak berkelanjutan yang aneh-aneh, dan yang lebih penting lagi adalah jangan sampai banyak korban sipil. Ya, itu sih yang gue harapkan ya. Tapi ya kalau dibilang ini jadi kesempatan, ya kesempatan juga sih ya. Historically speaking, saat terjadi momen-momen seperti ini momen yang bisa dibilang dikategorikan sebagai buying the invasion ya. Terjadi di 93, di 2001 ya, terus kemarin waktu Rusia juga, walaupun Rusia itu lagi bear market ya, jadi nggak langsung bounce, harus lama lagi ya. Tapi intinya masa-masa seperti ini bisa menjadi tempat untuk kita akumulasi begitu ya. Sounds grim but kinda true ya. Next dari Solo Dributs. Wah, ini yang dari Malaysia nih gue ingat ya. Bang Toshi, salam sehat Bang. Apakah perang ini gara-gara whale Bang Toshi? Adakah ini sebagian dari permainannya? Kalau menurut gue lebih karena ke itu sih ya, buying the invasion. Jadi saat bukan buying the invasion, tapi saat terjadi konflik yang cukup besar, itu seringkali market ketakutan dan banyak yang panik, dan ya biasanya panik ya selling begitu. Jadi lebih ke situ sih menurut gue ya. Next dari Tunggono Widara Payung ya, unik juga namanya ya. Yang bikin galau karena pakai uang dapur. Waduh, nggak bisa bro ya. Itu 3 golden rules ya. Dan rule pertama itu bukan rule kedua, ketiga, nggak. Rule pertama adalah jangan pakai uang panas. Ya sudah, sekarang sudah nasi menjadi bubur. Tapi next time kalau sampai mulai akumulasi lagi, please pakai uang dingin. Mendingan 100.000 ya, tapi duit dingin dibandingin 10 juta pakai uang panas. Karena kalau udah panas, sesuai dengan namanya, itu akan jadi pakai perasaan ya, karena panas nih. Waduh, jadi pakai perasaan ya. Nah, tapi kalau pakai uang dingin, adem bawaannya ke hati ya. Next. Dari keluarga Ringga 26. Mau tanya Bang, mending kita invest spot atau futures? Beda jenis ya bro. Kalau spot itu kita seperti beli barang kayak saham nih, kita beli, kita hold berapa lama gitu. Jadi kalau spot tuh biasanya untuk jangka menengah sampai panjang. Sementara futures biasanya jangka pendek begitu. Paling lama seminggu 2 minggu di hold ya. Tapi biasanya sehari 2 hari juga udah kena TP sih atau kita tutup ya. Nah kalau futures ya otomatis lu bisa pakai, kalau di exchanger Indo nggak semua bisa ya. Tapi kalau di luar bisa macam-macam, bisa ada Bybit, itu salah satu yang paling gue sering pakai ya, Bybit. Lalu ada Maxi, ada juga apa namanya Gate.io, dan banyak lagi sebenarnya ya. Di Binance juga bisa ya.
Nah, tapi kalau untuk newbie, lu sekarang lagi di tengah-tengah cycle seperti ini, mendingan DCA murni aja BTC Ethereum lah. Karena kalau lu paksain SKSTA ya di tengah-tengah cycle seperti ini malah sering kali jadi berantakan. Begitu. Jadi mendingan kalau gua sih saran ke lu, mendingan fokus DCA murni BTC Ethereum aja. Nggak usah pakai TA, DCA lu putusin seminggu misalkan. Seminggu sekali misalkan beli BTC berapa ya? Lu tentuin sendiri. Terus sampai kena target lu berapa. Misalkan lu ada target. Oh bang, gue perlu misalkan 100 juta gitu misalkan untuk renovasi. Ya udah, lu terus DCA sampai kena tuh 100 juta targetnya TP gitu. Atau misalkan lu juga sebenarnya bisa sih kalau mau, oh bang, gue pengen targetnya kalau sampai BTC ke 100.000 aja gue TP semua, itu juga boleh begitu ya. Next dari Fear 926, sambil ngelas besi nonton tontonan edukasi. Waduh, sambil ngelas ya, kayaknya bahaya deh bro. Mendingan lu elas dulu tuh beres ya, lu ngopi, nah sambil nonton boleh ya. Kalau sambil ngelas takutnya HP lu ikutan kelas ya. Next dari Andi Prayogi. Dari sini saya jadi 70-30. DCA bikin tenang. Kenapa nggak ketemu channel Kotoshi dari awal ya? Ketemunya channel yang ngajak beli Lambo. Ujung-ujungnya bukan beli Lambo malah rungkat. Manta rungkat. Wah mantap banyak banget ya. Sehat dan sukses selalu buat Kotoshi dan tim. Thank you ya. Gue happy banget ngedengar lu sekarang sudah DCA dan tenang. Ya ini udah sepaket DCA tenang. Kalau all in itu panik gak bisa tidur. Itu udah lagi-lagi memang sepaket seperti itu ya. Dan gue happy juga lu 70-30 artinya sudah lu memikirkan fondasi dulu dibandingkan dengan furnitur ya. Jadi ingat fondasi jauh lebih penting karena kalau fondasinya hancur itu furniture juga kebanting-banting di dalam rumah lu gitu ya. Ada beberapa komen juga di bawahnya ya. Dari Pangestu Singgi, betul kalau tahu channel ini dari setahun lalu mungkin saya nggak sangkut sedalam ini. Ya nggak apa-apa bro, nasi sudah menjadi bubur. Yang penting sekarang kita udah punya mindset yang benar. Dari ini bro atau sis ya tergantung. Bisa endang, bisa endang soalnya ini ya. Sama katanya. Dan terakhir dari BTC is King. Sama bang, saya juga kemakan sama omongan dukun yang cuma bisa baca tuh. Wah ini kayaknya ada emosi di belakangnya nih ya. Kalau analisa salah total tinggal hapus konten atau off dulu konten. Yang lain cuma mikir cuan doang dari hasil jualan kelas. Di sini saya suka nggak ada embel-embel bayar ini itu. Ya itu gue ingetin lagi ya. TCI bener nggak ada bayar sama sekali. Jadi kalau ada yang mengaku-ngaku dari TCI dan minta duit ke lu, udah pasti itu scammer ya. Karena sekali lagi subscriber, grup ya pokoknya semua keluarga TCI tidak ada yang berbayar, semua member gratis. Ini edukasinya nggak ada berbayar sama sekali. Jadi kalau sampai ada yang minta itu udah pasti scam ya. Nah kalau untuk urusan apa ya Lambo dan lain-lain ya, kenapa bisa seperti itu? Karena itu yang paling gampang untuk dijual. Lihat, gua trading ini, lu mengikuti kelas gua atau mengikuti apapun lah yang gue jual ini, lo akan dapat Lambo. Bukan cuma kripto kok. Dulu banyak disebutnya fake guru ya. Dulu ada satu orang namanya siapa tuh yang rada gendut, Dunlop or something lah. Ya gitu kan. Wah, lu kalau ini lu jadi sales gua, lu akan bisa lihat rumah gua begini, lihat jas gua, lihat jam gua. Ya, intinya sama, dia jualan lifestyle. Kalau udah jualan lifestyle, gue sampai sekarang belum pernah lihat ya. Kalau orang jualan lifestyle itu ujung-ujungnya bener. Belum pernah sampai sekarang. Ujung-ujungnya apa? Ya orang kena lagi gitu ya. Ya ujungnya jualan kelas gitu. Ya nggak tahu lah, terserah tiap orang beda-beda mungkin caranya, tapi kalau gue pribadi sih ya di sini gratis. Udah, as simple as that. Next dari Sanusi Zam, biarkan saja istri Will Iran perang, yang penting pantengin terus channel Bang Toshi. Biar hati adem, ayem, tentrem dengan metode sakti DCWT-nya. Mantap. Ya ini benar, gue happy banget setiap kali ngedengar orang adem, tentram, karena itu menunjukkan bahwa lu beneran investasi. Karena kalau lu deg-degan kayak mau naik halilintar di Dufan gitu ya, kayak mau naik roller coaster di di amusement park, itu namanya bukan investasi. Itu lebih mendekati ke judi. Begitu. Jadi sekali lagi cara paling gampang untuk buat kita sadar investasi kita benar atau enggak adalah kita bisa tidur nyenyak nggak? Kalau kita nggak bisa tidur nyenyak, kita stres gara-gara investasi kita, itu bukan investasi, itu lebih mendekati ke judi ya. Oke. Next dari Abdus Salam, atau yang kelewat nggak ya? Nggak, benar ya. Abdus Salam. Bang, tolong jelasin apa itu posisi short dan long secara sederhana karena saya pemula. Makasih Bang. Jadi gini ya,
paling gampang itu kita analogikan, misalkan kita nge-short market itu seperti apa. Kita anggap 1 kilo emas sama dengan 100 juta. Harusnya nggak segitu ya, tapi nggak apa-apa lah. Biar contoh aja, biar gampang ya. Biar angkanya bulet banget gitu, gampang ya. 100 juta. Lu pinjam ke temen lo ya. Nah, temen lu bilang, oke, gua kasih bunga ke lu 5% ya, setahun misalkan. Oke, siap, deal ya. Nah, lu dapat emasnya nih 100 juta ya. Bukan 100 juta. Lu dapat emasnya nih sekilo ya. Udah gitu, kan konversinya 1 kilo 100 juta. Lu ke toko emas, lu jual. Kita anggap toko emasnya nggak ambil fee lah. Ya, kita anggap nggak ambil fee. Berarti udah nih, lu dapat 100 juta cash. Nah, udah gitu setahun kemudian, yang terjadi adalah apa? Harga emas turun misalkan. Jadi 90 juta. Nah, dari 90 juta itu berarti lu untung 10 juta kan? Nah, 5 juta lu kasih ke temen lu untuk bunganya, 5 juta lu kantongin. Itu basically short. Itu shorting the market. Begitu. Kalau long ya tinggal dibalik aja logikanya ya. Kita berharap market naik. Kalau short kita berharap market turun. Begitu ya. Tapi ingat, ini ada biayanya gitu. Yang kayak tadi gue bilang ya. Wah, lu dikasih bunga nih. Lu harus bayar bunga ke temen lu. Nah, itu yang harus ingat ya. Nah, kalau untuk newbie sih sekali lagi gue sarankan lebih baik spot dulu. Spot udah biasa, dan apalagi untuk newbies kalau bisa jangan terlalu banyak pegang altcoin yang aneh-aneh ya. Kalau bisa fokusnya BTC Ethereum dulu aja. Begitu ya. Oke. Next dari kekasih kucing. Namanya aneh-aneh aja ya. Saya nggak kena liquid bang, cuma kegocek minus dan cut loss. Nggak apa-apa, minus cut loss normal. Yang nggak normal tuh liquid. Karena kalau cut loss lo dengan sadar menutup posisi. Karena ya udah tidak si posisi lo sudah tidak favorable. Sudah nggak bagus setupnya. Ditutup itu nggak masalah. Tapi kalau kena liquid artinya nggak bisa jaga resiko. Jadi ya nggak apa-apa. Cut loss, minus itu normal. Yang nggak normal adalah kena liquid terus ya. Next, beres ya. Oke, udah beres semua. Ya gua harap kejawab ya pertanyaan-pertanyaannya. Selanjutnya kita akan masuk ke buy limit. Hari ini kita akan charting Optimism, Phantom, dan BNB. Nah, tetapi sebelum kita masuk, seperti biasa gue akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI bukan financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi ya. Oke, today's video is brought to you by Bybit. Dimana di Bybit ini kita bisa melakukan berbagai macam hal ya, mulai dari yang newbie sampai yang sudah advance. Buat mungkin lo merasa bahwa aduh bang, gue masih nggak ngerti nih TA, gue masih nggak ngerti charting dan seterusnya, tapi pengen akumulasi, pengen DCA murni, bisa lo tinggal masuk ke sini one click buy, dimana lo bisa pilih lo mau pakai apa ya fiatnya, lo tinggal pilih juga asetnya apa ya. Misalkan lo pengen akumulasi BTC, misalkan setiap hari Senin jam 7 pagi, misalkan gue pengen akumulasi BTC sebesar 100.000 rupiah misalkan ya, lu bisa langsung lakukan di sini. Bisa peer to peer, bisa Dana, Bank BRI dan lain-lain. Ini gila ya, bisa pakai BCA Mobile dan seterusnya. Jadi Bybit ini memang cocok banget buat orang-orang yang tinggal di Indo ya, bisa langsung pakai bank-bank yang memang sudah biasa kita pakai di Indo ya. Nah, buat yang intermediate sampai advance juga di sini ada spot, nah, dan juga ada leverage tokens, dan tentu juga ada derivatives trading, di mana kita bisa menggunakan kontrak yang USDT maupun USDC. Jadi di sini lo bisa pakai USDC ya, karena nggak semua exchanger bisa menerima untuk futuresnya pakai USDC ya. Dan tentu juga lo bisa earning bunga juga dari kripto lo dan lain-lain. Dan tentu juga di sini kita bisa melakukan copy trade ya, di mana copy trade dari Bybit ini sudah cukup terkenal ya, dan kita bisa mendapatkan keuntungan juga. First copy trade kita bisa ada protection 100 USDT loss coverage ya, dan seterusnya ya. Jadi buat lo yang tertarik bisa silakan pakai, klik di link referral kita di bawah. Dan kita masuk ke OP atau Optimism ya. Untuk Optimism posisi long kita sudah kena target TP. Jadi ngulang lagi, asik nih ya, luar biasa nih. Kemarin tanggal 2 Oktober retest 1 retest 2 kena dulu MA20 ya, kena target TP. Bahkan kena juga di 1,7 ya. Jadi yang agresif dapat, yang konservatif dapat. Hari ini keulang lagi ya. Retest 1 retest 2 kena dulu target TP di 1,614. Jadi buat lo yang buka posisi long, selamat. Waduh, ketarik. Strukturnya ketarik. Oke, sini ya. Nah, buat lo yang buka posisi long, berarti congratulations, kalian profit sebesar 2,78%. Asik ya. Oke, nah untuk posisi vision seperti itu. Untuk posisi spot di 1,568 udah kena MA50, dan satu lagi di 1,309. Next kita masuk ke Phantom. Untuk Phantom buat lo yang agresif dan terus di hold posisi shortnya,
Congratulations, akhirnya kesabaran kalian terbayar juga. Kalian profit sebesar 10,9, sorry, kurang naik dikit. 10,39%. Asik ya. Itu buat kalian yang akhirnya sabar dapat juga ya. Itu untuk posisi shortnya dan posisi futuresnya. Untuk posisi spot di MA20 dan 200 sudah kena, selanjutnya di 0,55, di MA50 dan di 0,476 ya. Itu kurang lebih untuk posisi spot dan futures di Phantom. Untuk posisi selanjutnya di BNB kita sudah punya posisi short ya, retest 1, retest 2 di MA50. Nah, target TP untuk posisi short kita ini di angka 533,4 ya. Tapi ingat, malam ini kita akan keluar 4 data penting mulai dari jam setengah 8 malam. Jadi siap-siap buat lu yang punya posisi futures dekat-dekat ke jam situ. Itu adalah jam-jam rawan. Terutama buat yang konservatif sampai intermediate, pertimbangkan untuk tutup posisi. Just in case volatility-nya tidak sesuai dengan harapan kita. Ya. Oke, itu kurang lebih setup untuk DCWT sesi kedua ini. Sebelum kita tutup, gue akan ingatkan lagi karena ya adalah beberapa kasus, walaupun jujurnya makin dikit sih. Itu yang gue seneng ya, makin dikit. Ada beberapa laporan kasus bahwa aduh bang, sangkut bang. Ya, nah itu artinya apa? Chasing pumps. Nah chasing pumps ini udah sepaket ya, udah kayak paket hemat sama apa? All in. Kenapa? Karena mentalitasnya kerasa ketinggalan. Begitu. Normal gak sih bang punya kerasa kayak aduh bang gue kayaknya kurang nih akumulasi? Normal. Gue pribadi selalu kok merasakan itu. Padahal TCI sudah akumulasi dari 54.000, 55.000, 57.000, 58.000, bahkan sebelumnya 52.000, 50.000 juga dapat di sini ya di bulan Agustus kemarin. Tapi waktu udah naiknya itu tetap kerasa kayak aduh harusnya kemarin lebih ya. Itu normal gitu. Nah kebayang orang yang tidak akumulasi sama sekali. Nah ini makanya kenapa gue bilang DCA is king. Begitu. Jangan sampai kita mau menebak-nebak market gitu. Oh enggak lah ini gue yakin bakal turun sampai ke 30.000, ke berapa ribu pasti. Wah. Jadi ya gue gak usah akumulasi di sini. Ngapain beli di atas? Udah setiap naik panik. Udah naik panik belinya di pucuk seringnya. Gitu. Karena udah compromise. Karena udah pakai perasaan. Nah itu terlalu sering terjadi di market dan selalu ada laporan kayak begitu. Walaupun puji Tuhannya kali ini nggak terlalu banyak sih. Yang parah banget tuh di sini nih. Yang parah banget itu di Juli. Wah ini banyak laporan. Aduh bang gimana bang? Katos nggak bang? Katos nggak bang? Katos nggak bang? Di sini ada tapi jauh lebih dikit. Ya berarti gue happy. Orang-orang harusnya udah mulai antara udah mulai pada belajar atau yang di sini udah pada hilang di market dari market ya. Yang gue berharap sih mulai pada belajar. Ya karena kalau menurut gue tidak ada orang yang bodoh. Kita tidak tahu tuh bukan bodoh. Ya, yang bodoh itu udah dikasih tahu, dikasih lihat data, fakta dan lain-lain. Oh enggak, menurut gue beda. Nah itu bodoh. Udah dikasih semuanya, udah dibilangin ini ada lubang, jangan diinjak. Oh enggak apa-apa diinjak, jatuh lagi. Nah itu bodoh namanya. Tapi kalau cuma lu jatuh pertama gara-gara lu nggak tahu ada lubang di situ, itu bukan bodoh namanya, tidak tahu saja. Gitu ya. Oke, kita tutup dengan 3 golden rules. Jangan pakai uang panas, jangan over leverage, dan berpikirlah jangka panjang. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara 2 arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.